Oke, cek cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan mahasiswa dari IF 4903 ya, PJJ, yang semoga dimanapun teman-teman ada, rekan-rekan semuanya sehat selalu. Di sini izinkanlah aku yang untuk menyampaikan materi untuk pekan ini. Ya nanti ada ini kelas penggantinya berupa video saja, video asinkronus. Kemudian nanti juga ada PR yang perlu teman-teman kerjakan. Hmm, Maaf ini agak flu karena cuacanya memang cukup kurang bersahabat begitu. Nah, pada pekan ini kita akan mencoba untuk melakukan pengolahan statistika atau mencoba penggunaan RStudio atau bahasa pemrograman R gitu. Jadi untuk pengolahan data itu mostly kita menggunakan dua bahasa gitu. Yang pertama bahasa R dan yang kedua bahasa Python. Itu untuk nanti ada manipulasi data dan sebagainya itu menggunakan dua framework atau bahasa yang sudah terkenal begitu. Nah, kali ini kita akan belajar terkait RStudio begitu. Dan teman-teman bisa ikutin tutorial atau cara instalasinya begitu. Nah, yang pertama ini eh, teman-teman bisa langsung menuju ke Google gitu ya, dicari www.rstudio.com sebenarnya seperti itu. Nah, maka akan muncul POSIT di Open Source Data Science Company. Itu teman-teman bisa klik ya. Sebenarnya ini juga bisa gitu. Kita coba dari atas saja. Nah, kemudian di bagian free and open source itu teman-teman bisa bisa klik ya, bisa dikasih kursor kemudian ke RStudio IDE. Nah, selanjutnya dari sini kita pilih ini scroll ke bawah terus pilih download RStudio desktop. Nah, dari sini kita yang ini aja ya. Studio. Download RStudio terus ke bawah. Nah, kita udah punya dua dua apa namanya dua environment yang harus teman-teman download semuanya harus rekan-rekan download. Kenapa? Karena memang beda yang satunya mesinnya, yang satunya RStudionya begitu. Nah, ini bahasanya dan ini nanti studionya yang kita gunakan untuk apa namanya? Kita gunakan untuk mengolah R gitu. Karena R sebenarnya bisa diolah juga di Google Colab dan sebagainya, tapi eh, kita akan mencoba dari lokal kita sendiri. Nah, ikuti ini bisa langsung diklik di download and install R. Nah, tergantung teman-teman mau pakai teman-teman tuh Linux atau Mac OS atau Windows itu bisa. Kalau karena aku Windows maka kita Windows. Kemudian dari ini ketika udah muncul kayak gini kita pilih install R for the first time. Kemudian download R for point 5.2 ini ya yang paling atas. Karena dia udah download aku sekarang bisa coba sebentar download di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, English, terus di next aja. Ini tergantung teman-teman mau naruh di mana ya. Ini juga semua dicentang. Ini no accept default. Nah, udah. Nanti tinggal di next. Kemudian ini juga di next. Nah, cancel karena aku udah download ya. Oke, kayak gitu untuk eh, download R yang pertama, environment bahasa R-nya. Kemudian yang selanjutnya kita harus mendownload RStudio. Nah, ini langsung ke download gitu. Nah, nanti caranya tinggal teman-teman masuk, yes, tentuin mau kemana, ya kan, install. Udah. Kalau udah finish, maka apa namanya, tugas kita selesai begitu. Maksudnya kita udah menyelesaikan satu tugas kita untuk mendownload R. Itu instalasinya udah selesai. Hmm. Nah, selanjutnya, nah
kita akan masuk ke mulai pembahasan terkait ngapain aja nanti kita di R gitu ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah mencoba, pernah istilahnya apa ya? Pernah mencoba-coba sendiri gitu ya atau belajar otodidak terkait R. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, ini kita pakai R Studio X sih, aplikasinya kita. Jadi aku karena naruhnya di volume G, terus karena volume C udah penuh ya, R Studio, terus kita ke R Studio X. Oke, kita sudah masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam lingkungan atau ke dalam aplikasi dari R Studio-nya. Di sini adalah eh, mungkin Visual Studio Code-nya khusus buat R Studio begitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa R di sini untuk pengolahan data teman-teman. Nah, karena kayaknya ini terlalu mengganggu, kita klik Ctrl L. Nah, supaya menghilang. Oke. Nah, sekarang udah bersih. Jadi kalau ada kotor untuk merefresh atau mereset semuanya itu Ctrl L begitu. Nah, oke. Kita udah sampai di bagian ini. Tentunya kita akan mencoba di R bisa ngapain aja gitu. Nah, ketika udah ada ini kan session ya, udah ada sessionnya. Kemudian teman-teman bisa melakukan calculate di sini atau menghitung apapun itu, measure apapun itu. Mungkin sekarang aku mau menuliskan 9 dibagi 3. Nah, itu akan menjadi 3. 9. Oh, bisa. Enggak. Jadi untuk pembagian bisa eh, dilakukan seperti tadi ya, 10 dibagi 3. Nah, ini akan menjadi sebuah bilangan eh, double. Kalau tipe data di mana? Di R, tipe data float atau real itu dibilang double. Nah, kita juga bisa melakukan eh, penjumlahan. Nah, nah, kayak gini. Kemudian, oh ya tadi mod ya, mod itu kalau di bahasa lain biasanya kan persennya 1, kalau di sini persennya 2. Nah, jadi 9 dimodulo 3 nol. Kemudian kita coba lagi 11 dikurangi 9 2 7 dikali 2 14 seperti ini. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk melakukan perhitungan. Jadi kita udah bisa nih cara menghitung di R begitu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan ya? Kita bisa melakukan variabel assignment. Memas ini. Oh, bentar. Kita pakai komen aja. Nah, oke. Eh, ini komen ya. Komen bisa untuk menandai saja. Biasanya sesuatu itu tidak perlu dilakukan proses ketika kita cuma pengen nandain gitu. Komen ya intinya untuk menandai ini tuh apa gitu. Nah, nah kita bisa bisa melakukan variable assignment seperti bahasa pada umumnya ya. Kita bisa memisalkan ada yang namanya X sama dengan 3. Nah, otomatis di samping kanan kita, di blok environment ini, kita langsung dapat values X sama dengan 3. Nah, X dimasukkan angka 3. Kemudian Y dimasukkan angka 2 misal. Hal yang sama. Nah, kemudian kita bisa Y sama dengan X. Y-nya berubah.
Kemudian X sama dengan Y. Sama ya. Nah, di sini kita bisa variabel baru. Z sama dengan X ditambah Y. Nah, bisa lagi Z sama dengan X. Nah, oke. Kemudian kita misal W sama dengan Z kali X kali Y. Nah, seperti ini. Untuk variabel assignment. Oke, aman ya. Selanjutnya kita mau masuk ke nyobain membuat sebuah apa ya? R function. Enggak, R function. Sebuah function dengan parameter gitu ya. Semisal kita punya C123, maka dia akan langsung keluar 123. Begitu. Nah, ini adalah salah satu eh, argumen ya untuk membuat sebuah vektor ya. Vektor 123. Ketika kita melakukan assignment, variable assignment ke X, maka dia akan berubah menjadi ekspresi sebuah number dengan dimulai dari indeks 1 hingga indeks 3 dengan berikut isinya. Misal kita Y sekarang. Y isinya adalah 4, 5, 6, 7. Dia akan berisi sebuah vektor dengan 4, 5, 6, 7 dengan isi seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman coba-coba ya. Nah, misal eh, sekarang kita mau ngecek selanjutnya Z ya. Z kita kasih C67. Kemudian kita coba kasih komen. Z adalah vektor. Jadi ini nggak berpengaruh karena kita udah komen ya. Sebagai sebuah vektor sehingga 67. Ya, jadi ada vektor 6 vektor dengan isian 2, indeks 1 dan 2-nya 6 sama 7 begitu. Nah, oke. Kita udah masuk ke bab ini. Selanjutnya eh C ini berarti kan function ya. Sebenarnya function sama vektor nanti bisa berhubungan ya. Tadi udah dibahas juga vektornya. Jadi bisa membuat misal kita punya true, true, false. Misal Z-nya jadi true, true. Jadi true, false itu ya. Jadi akan menjadi seperti ini ya. Kan tipe datanya beda ya, bukan boolean. Jadi kalau di apa namanya jalankan boolean. Kalau di sini tipe data R itu logic begitu, tipe data logic. Sama sebenarnya. Jadi true false cuman punya dua, yaitu satu atau nol, true atau false itu tipe data logical itu di R begitu. Kemudian jadi teman-teman bisa mengisi semuanya itu C-nya itu dengan berbagai apa ya, berbagai kategori tipe data begitu. Jadi terserah mau pakai kayak gini juga bisa. Nah, ini akan berisi karakter string. Kemudian kalau misal teman-teman mau apa memastikan berapa jumlah dari apa dari yang telah teman-teman buat, misal Y ini kan 4 ya isinya. Kita cek apakah benar 4. Length dari Y-nya berapa? 4. Nah, oh ya, untuk misal kita mau itu menaikkan atau memanggil inputan atau memanggil perintah kita sebelumnya, kita tinggal kursor di keyboard yang bagian yang kursor ke atas itu tinggal
Nah, ini akan semua yang teman-teman tadi lakukan akan ada semuanya. Oke, kayak gitu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari terkait matrik. Misal, sebuah matriks A, nah, jadi kalau misal teman-teman mau matriksnya ya isinya di bawahnya ya tinggal di apa? Ditutup dibuka kurungnya terus di enter. Nah, di sini kita punya C misal ya. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, koma di tab ya teman-teman. Kita mau barisnya misal 2 gitu ya. Mau 2 Kak? Oke. Terus sekarang encall-nya itu 3. Encall berarti banyaknya kolom. Jadi kita akan membuat sebuah matriks dengan kolom sebanyak 3 dengan barisnya 2 begitu. Nah, dah. Sekarang kita by row. Kita true dulu ya buat ngecek nanti. Wah, ternyata bedanya ini. Coba kita. Sip. Nah, kita udah punya sebuah matriks dengan di kolom satu baris satunya 1, kolom 2 baris satunya 2, kolom 3 baris satunya 3 begitu ya. Jadi by row, jadi diurutkan berdasarkan barisnya. Jadi 1, 2, 3 itu baris 1, 4, 5, 6 itu baris 2 begitu. Nah, bisa lagi kalau misal kita bikin matriks untuk pembanding ya, matriks AA mungkin ya, dengan isian yang sama, kemudian end row-nya sama, end call-nya juga aku maunya sama. Yang beda di sini nanti kita ubah B row-nya, biar rekan-rekan semua tahu gitu ya, bedanya apa. Nah, oke. Di sini diurutkan berdasarkan kolom gitu. Jadi yang tadi berdasarkan baris, yang ini kolom. Jadi diisi dulu kolomnya sampai penuh, 1, 2, terus kembali ke kolom 2, 3, 4, kolom 3, 5, dan 6 kayak gitu. Oke. Nah, kita mau mengakses kolom 2 di matriks A, kolom 2 baris satu. Oh, bukan, maaf. Baris satu kolom 2. Jadi ini tuh mat cek isi matriks baris 2 kolom 1 itu 4. Nah, sekarang coba kalau kita 1,2 itu berarti cek isi matriks baris satu kolom 2. Harusnya isinya 2 ya. Betul. Ini kayak gini teman-teman. Jadi eh, bisa untuk dicoba ya nanti. Ada lagi ini untuk mengecek lagi ya teman-teman. Nanti kita menggunakan, jadi kita mau misal mencetak barisnya. Misal nih A, kemudian kita pengen tahu nih barisnya yang kedua di A itu apa gitu ya. Kita aksesnya tinggal baris kedua dikasih koma, enter, di spasi 4, 5, 6. Jadi sesuai gini ya. Kemudian selanjutnya, misal kita punya A, kita pengen cek kolomnya, tinggal gini, kolom kedua, 2 sama 5. Oke. Jadi kalau koma terus nggak ada apa namanya, nggak ada indeksnya, maka dia akan mengecek mengeprint semuanya begitu. Oke. Oke, seperti ini ya untuk matriks. Kemudian kita punya nanti ada yang namanya list. Nah, misal kita punya sebuah list bernama V
dengan listnya itu adalah misal ayam gitu ya. Ayam sama dengan C. Ini kan jadi vektor ya. C ayam itu mungkin ada ayam kampung, ayam jago, atau ayam cemani begitu. Kemudian setelah ini udah misal kita punya sapi. Sapi itu mungkin sapi limosin, sapi wagyu, atau sapi. Nah, kita dua aja dulu gini. Nah, kita punya dua list di sini. Oke, sip. Nah, ini udah ada ya list V. Nah, dia akan kayak gini. Jadi bisa teman-teman klik-klik. Coba. Nah, ini list. Ini sih yang kerennya. Oke. Oke, ini ya view ya udah dilihat tadi. Nah, kita teman-teman punya list nama V. Gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman mau mengakses matriksnya, listnya. Ketika teman-teman klik apa ketik V, maka dia akan memunculkan isinya ayam itu apa, isinya si sapi itu apa. Oke, kayak gini ya teman-teman. Kemudian misal ketika teman-teman mau ayamnya aja, maka tinggal kayak gini. V ayam, V sapi. Kayak gitu. Kalau misal mau menampilkan si sapi dan ayam kayak tadi, kan tinggal V juga sebenarnya bisa ya, tapi ini kan beda. Coba kayak gini, VC dari kita dibalik gitu ya. Jadi bukan ayam sapi tapi sapi ayam. P, koma, ayam. Jadi sapi dulu baru ayam. Kan kalau ini kan ayam dulu baru sapi. Ini sapi dulu baru ayam. Oke, seperti itu. Nah, terus karena kita udah punya ya, udah tahu kayak ini, kita bisa melakukan mau ngecek member reference gitu. Jadi bisa V, kemudian kita kasih namanya sapi tadi. Sama sebenarnya, menampilkan si sapi. Isinya apa aja gitu ya. Kemudian bisa juga dalam format kayak gini. V sapi, V ayam. Oke, baik. Nah, kayak gini teman-teman. Ini HV. Nah, ketika teman-teman udah apa namanya ini attach V itu untuk masuk ke dalam listnya begitu. Terus tinggal teman-teman di dalam listnya mau ngapain terserah gitu ya. Misal tinggal sapi, terus ayam. Karena teman-teman udah masuk ke dalam V-nya. Nah, kalau buat keluar lagi ya tinggal di detach V. Nah, kalau kayak gini udah nggak bisa harus. Objek sapi not found. Tapi kalau teman-teman attach lagi ke V, sapi bisa. Kayak gitu. Jadi masuk ke dalam listnya. Dan jangan lupa kita harus detach untuk keluar. Oke, itu untuk list begitu. Selanjutnya kita akan belajar terkait data frame. Nah, mostly untuk melakukan sebuah pengolahan data itu harus tipe atau ya tipe tabel strukturnya itu adalah sebuah data frame. Nah, itu adalah sebuah tabel untuk menyimpan data. Nah, misal kita mau membuat sebuah data frame gitu.
Nah, misal punya tadi sapi itu jangan gimana? Sapi atau apa ya? Boleh deh sapi. Sapi itu C-nya adalah limosin, wagyu, ini ya. Jadi sapinya. Kemudian kita punya berat sapi dalam ton, dalam kilo ya misalnya. 8.000, 10.000, 12.000. Nanti kita akan melihat bagaimana ini. Nah, kemudian kita punya umur sapi. C-nya 5 tahun, 9 tahun, dan 10 tahun. Nah, kita bikin sebuah data frame. Data titik frame yang isinya sapi, berat sapi, dan juga umur sapi. Oke, di sini ada error kenapa? Di sapinya harus kita kasih, misal nggak dikasih tahu ya, non bisa. Oh, bentar. Oke, baik. Nah, ada yang error. Kenapa ini? Ini ada 3 benar. Ini 3. Coba sapinya kita jangan nol deh. Sapi Jawa. Nah, oke. Sip. Nah, kita udah punya sebuah data frame itu ya. Kolom sapi isinya limosin, kolom berat sapi isinya beratnya sapi dalam kilo misal, dan umur sapi dalam tahun. Ini bisa dilihat mungkin data frame itu seperti ini ya nanti formatnya. Nah, kalau di mana di si R ini sebenarnya sudah ada data frame-nya, yaitu data frame eh, yang bisa kita akses bersama MTCAS. Kayak gini contoh data frame. Nah, kita punya data frame DF tadi, mungkin mau diakses DF dari sapi gitu ya. Nah, DF-nya berat sapi itu bisa diakses. Kemudian, misal teman-teman mau tahu isinya eh garis satu punyanya yang pertama gitu ya, yang apa isi pertama di kolom pertama, berarti kan limosin ya. Isi pertama di kolom kedua itu berat sapi. Enggak, isi kedua di kolom pertama itu wagyu kayak ini. Untuk mengecek apa namanya data frame-nya gitu ya. Kemudian n row itu untuk mengecek isinya si df-nya kita berapa. Ada 3 baris. N call df 3 baris, 3 kolom gitu. Nah, ini bisa dipelajari. Ini kalau kita mau nyari tahu di DF nggak bisa ngapain aja. Ada contohnya. Langsung muncul ya kalau kita nulis help DF. Oke, kemudian kita kalau mau tahu apa atasnya DF itu. Nah, head itu biasanya nampilin 5 gitu ya. Nampilin 5 isian. Misal kita pakai MTK saja, headnya MTK ya. Mas, itu 5 ya. Tail harusnya bisa, coba ya kita cek dulu. Nah, head itu untuk mencari 5 teratas dan tail itu untuk mencari 5 paling bawah. 1, 2, 3. Oh, di sini ada 6. Oh, yang membedakan dengan Python mungkin ya. Kalau Python biasanya 5 defaultnya, kalau di R 6. Baik.
Oke, kemudian misal DF kita mau cari misal DF, maaf, mana tadi? DF 1. Nah, dia akan jadi sebuah vektor itu ya. Isinya Limosin, Wagyu, dan Jawa. Kemudian DF mungkin nama kolomnya umur sapi ini ya. Nanti jangan jadi sebuah vektor begitu. Sama ketika teman-teman cara aksesnya adalah DF. Nah, dia langsung reference ke umur sapi. Sama kayak gini caranya. Oke, mana ya? Kayak gini caranya untuk eh, menampilkan. Mungkin juga DF kita mau menampilkan kolom baris ke satu itu isinya apa aja gitu ya. Nah, DF kita mau nampilin apa namanya kolom misal kolom kedua ya. Nah, ini secara umur berat sapinya kayak gitu. Nah, ini bisa caranya seperti ini begitu untuk mencari. Nah, misal juga mau nyari DF dari sapi limosin misal. DF limosin, koma. Oh, nggak ada. Karena, sebentar. We can develop its name. Sebentar. Nah, kalau kita MTKs mau ngecek. Misal kalau MTKs kita mau ngecek Camaro Z2X, koma. Oh, nih kalau kita karena di sini bedanya gini. Kalau ini kan bukan indeks ya, si DF di sini. Sapinya kan masuk ke dalam sebuah nama. Sedangkan di sini si 1, 2, 3 itu diganti namanya jadi mobil-mobil gitu. Jadi kalau kita misal mau menampilkan kayak Camaro ini di DF, kita bisanya kayak ini. Nah, DF 1. Karena indeksnya berbeda. Sama halnya ketika MTKs harusnya nggak bisa juga. Hmm. Oh, bisa. Sebentar. Karena di sini indeksnya udah diganti gitu ya, udah diatur, disetting supaya menjadi nama-nama mobil. Kalau di punya kita tadi masih yang sama. Nah, itu untuk latihan tentang data frame begitu. Nah, kita harus belajar juga terkait import data. Misal kita punya sebuah data filenya adalah CSV. Nah, sebelumnya harus teman-teman pastikan di mana sih kalian menjalankan eh, lingkungan RStudio ini. Nah, misal aku di dokumen dan sekarang aku nggak pengen di situ gitu ya. Jadi aku harus merubah ke misal aku punya datanya di volume G gitu ya. Kita bisa kayak gini. Set WD, tapi kita backspace-nya 2 ya. Karena kalau satu nggak bisa, dia akan ngira itu komen yang berjalan. Nah, tinggal gini. Oke, kita berada di G. Terus kita mau manggil misalnya data frame baru bernama file CSV. Kita harus panggilnya read.csv. Mungkin aku punya data, kita cek di G punya apa. Ada ini ya.csv. Oke, kayak gini. Jadi kita bisa manggil dari apa yang kita inginkan, gitu ya. Tapi harus dipastikan sesuai untuk direktorinya. Kenapa? Karena enggak error. Misal kalau tadi eh, kita tetap di awal, misal sekarang aku mau manggil df read.csv, misal aku punya data penduduk.csv.
itu nggak akan bisa. Karena di direktori IG nggak ada begitu. Jadi harus dipastikan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Oke, ini untuk materi video eksplorasi untuk Art Studio. Semoga bisa diperhatikan dan bisa dilakukan eksplorasi mandiri ya. Karena ini gambaran saja, gambaran umum. Nanti bisa dilakukan eksplorasi mandiri dan nanti akan ada tugas juga yang akan aku berikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat selalu. Amin.